Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kembali dalam pemrograman assembly dengan menggunakan microcontroller ATmega. Nah, di sini kita hanya akan melanjutkan pembahasan mengenai instruksi percabangan. Ya, seperti kalian ketahui bahwa sebuah prosesor ataupun microcontroller itu akan berjalan atau bekerja dengan menjalankan instruksi yang berada pada memori program. Nah, proses pengerjaan instruksi itu berjalan secara sekuensial. Artinya dari alamat awal instruksi akan diambil, kemudian dia dieksekusi, dilanjutkan ke alamat berikutnya dan seterusnya. Nah, ada beberapa hal yang akan menyebabkan bahwa instruksi itu tidak lagi bekerja secara sekuensial. Artinya bahwa bisa saja terjadi di mana instruksi berikutnya itu akan dikerjakan di alamat yang bisa alamat setelahnya, ya, atau bisa juga di alamat yang sebelum dia mengerjakan instruksi sebelumnya. Nah, di sini perintah-perintah tersebut dia ada berada di dalam kategori perintah percabangan. Nah, contohnya di sini di beberapa di AVR, microcontroller AVR, dia mensupport beberapa perintah untuk percabangan, ya. Jadi perintah percabangan ini terbagi menjadi dua jenis, ya, di mana dia loncat ke alamat tertentu tanpa syarat. Nah, contohnya di sini ada perintah RJMP, dia akan meloncat ke alamat tertentu yang ditunjuk tanpa syarat, atau perintah IJMP, dia akan loncat sesuai dengan alamat yang tertera pada register Z, atau bisa juga perintah RJMP. JMP, ya, RJMP dan JMP. JMP ini relatif dia ruang loncatannya dia lebih sedikit biasanya dibandingkan dengan relatif jam. Nah, kemudian ada juga perintah-perintah loncat dengan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya di sini rcal, ya, rcal, kemudian ada ical dan cal, ya. Ini adalah fungsi-fungsi untuk meloncat ke alamat tertentu. Kalau dia ditunjukkan alamatnya dengan operan, ya, kita bisa menggunakan ini rcal atau cal. Jika alamatnya yang dituju terletak pada register pointer Z, ya, maka kita akan menggunakan equal. Nah, perintah call ini berbeda dengan JMP. Jadi kalau JMP dia akan loncat kemudian menjalankan program di lokasi memori yang baru, ya. Sedangkan kalau rcall dia akan loncat ke lokasi memori tertentu. Setelah selesai menjalankan instruksi yang dikerjakan di situ, maka dia akan kembali, ya. Jadi dia akan kembali ke posisi terakhir dia sebelum memanggil rcall. Ya, di sini, ya. Jadi rcall ini pasangannya ini return. Jadi rcall ini digunakan untuk merepresentasikan subroutine, atau kalau di dalam pemrograman C itu dikenal dengan fungsi, ya. Fungsi. Jadi seperti kalian ketahui di dalam pemrograman C, jika dia ketemu dengan pemanggilan fungsi, maka dia akan mengeksekusi perintah yang ada di dalam fungsi tersebut. Setelah selesai dia akan kembali. Nah, begini juga dengan yang ada di dalam pemrograman assembly. Jadi dia ada instruksi khusus yang memang menangani hal tersebut. Nah, kemudian perintah-perintah loncat atau branch instruction percabangan ini yang ada juga yang dilengkapi dengan persyaratan. Dia akan loncat jika persyaratannya terpenuhi. Nah, di sini kalau ada persyaratan pasti ada kondisi. Ya, di sini untuk mencari kondisinya ini bisa menggunakan ini CPSE, compare, skip if equal, ya. Jadi dia akan loncat jika
dia sama nilainya yang ada di RD dan RR ya, ini nilainya sama, dia akan lompat. Atau bisa juga menggunakan perintah-perintah pembandingan, ini CP ya. Kalau CP ini dia perintahnya untuk mencari kondisi, dia akan membandingkan kondisi dua buah register RD dan RR ini ya. Nah, nanti kemudian dia berpasangan dengan perintah-perintah yang di sini. Loncat jika status flagnya set, loncat jika status flagnya clear, loncat jika dia ini sama, jika tidak sama ya. Jika flag carry-nya 1 ya, atau ini jika flag carry-nya dia 0 ya. Jadi carry flag ini dia merupakan register status ya. Kemarin kita sudah mensimulasikan contohnya di sini ya. Nah, di sini ya carry flag ini bisa dilihat di SREG, register status ya. Di sini ada beberapa flag. C ini carry, Z ini zero ya, N ini negatif, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di datasheet. Nah, jadi kalau bitnya bersatu, misalnya carry ya, carry itu 1 maka dia dikatakan set, jika dia 0 maka dia dikatakan clear. Nah, ini berhubungan dengan perintah-perintah yang di sini. Ini perintah jika dia sama atau lebih besar. Ini perintah jika dia lebih kecil ya. Ini perintah dia akan loncat jika dia minus. Ini perintah jika dia positif. Ini lebih besar atau sama dengan ya. Dan seterusnya. Ini bisa dibaca masing-masing ya. Nah, di sini kita akan mencoba nanti di praktikum ini kita akan mencoba mensimulasikan perintah percabangan yang mana perintah tersebut untuk menangani kasus sini ya. Jadi di sini ini ada 2 buah LED dan 2 buah push button. Tapi di program contoh pertamanya saya akan mengendalikan 1 buah LED ini saja ya, dengan push button ini. Jadi push button ini akan membaca kondisi dari interaksi dia dengan manusia ya. Jadi ini bisa ditekan, bisa dilepas ya. Nah, kalau dia ditekan dengan kondisi rangkaian seperti ini, maka pin yang di sini ini akan berlogika 0. Jika dia dilepas, maka dia akan berlogika 1. Nah, kondisi ini penekanan tombol ini akan dibaca ya, akan dibaca oleh program. Kemudian hasilnya akan di outputkan, dikeluarkan di LED. Nah, kita buat saja kondisinya. Jika ini ditekan maka LED ini akan menyala. Jika ini dilepas maka LED ini akan padam. Nah, bagaimana caranya memprogram seperti itu? Nah, di sini ada beberapa perintah yang akan saya gunakan ya. Ini SBRC dan SBRS. Skip if bit in register clear ya. Artinya dia 0. Kemudian ada perintah juga skip if bit in register set. Nah, di sini menjadi pertanyaan, mungkin skip ini maksudnya apa? Skipnya artinya dia melewati ya. Jadi di dalam coding misalnya saja dia kita anggap saja di sini perintahnya tadi adalah SBRC. Ini adalah R0, kemudian ini adalah 1 ya. Kemudian setelah di sini pasti ada instruksi berikutnya ya. Instruksi misalnya instruksi ke N ya. Instruksi ke N. Kemudian di bawahnya lagi ini pasti ada instruksi ke N plus 1 ya, kan begitu ya. Nah, yang dimaksud dengan SBRC di sini, SBRC skip if bit in register clear.
lewatin jika bit pada register adalah clear. Clear artinya 0. Nah, jadi dia akan membaca register ini ya. Seperti kita ketahui bahwa register ini dia adalah register 8 bit ya. Jadi dia memiliki 8 bit data, di mana bit yang ke-0 itu namanya D0 ya, kemudian bit yang ke-1 D1, D2 dan seterusnya sampai D7 ya. Nah, di sini perintah ini akan membaca bit yang ke-1 yang ditunjukkan oleh operan kedua. Nah, jadi dia akan melihat nilai dari register 0 terutama pada bit ke-1-nya atau D1. Ya, jadi jika di sini dia clear atau 0, maka dia akan lompat atau melewatin. Nah, maksudnya apa? Jika bit D1 di register L0 ini nilainya 0 ya, maka dia akan mengerjakan instruksi yang ke N plus 1. Itu ya. Jadi skip dia. Dia melewatin instruksi yang di bawahnya. Dia akan mengerjakan perintah berikutnya. Nah, jika dia berlogika 1, maka dia akan mengerjakan perintah yang di sini. Ya, jadi pas di bawahnya akan dijalankan. Nah, oke. Kita akan mencoba menggunakan dua buah instruksi ini, SBRC dan SBRS, dimana di situ kita akan mencoba membaca status dari penekanan tombol ini ya, jika ini ditekan atau tidak. Kalau dia ditekan, artinya logiknya di sini adalah 0 ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Nah, ini ya. Jika dia ditekan, maka PC0 akan berlogika 0. Jika dia dilepas, dia akan berlogika 1. Nah, outputnya LED di sini. Jika dia ditekan, dia akan menyala LED-nya. Jika dia dilepas, maka dia akan mati. Nah, programnya sederhana saja ya. Kita akan mulai di sini. Jadi di sini ini mutlak diperlukan ya. Karena ini adalah alamat dari PPI dan memori eksternal yang ada pada rangkaian. Nah, di sini ya. Jadi ini ada masih menggunakan memori eksternal dan PPI. Ini rangkaiannya sama dengan rangkaian counter up down yang kemarin saya berikan ya. Di sini ya, ini rangkaiannya adalah rangkaian yang ini. Nah, saya akan menjelaskan ya. Jadi, bagaimana algoritmanya untuk menyalakan kondisi LED itu seperti yang saya contohkan tadi. Jadi, jika tombol ditekan, bottom 1 ditekan, maka LED D1 akan menyala. Jika dilepas, maka dia akan mati. Ya, jadi simple saja algoritmanya. Artinya apa? Kondisi yang harus dicek terlebih dahulu adalah kondisi penekanan push bottom ya. Jika kondisi push bottom ditekan, maka dia akan menyalakan LED ya. Jika kondisi push bottom dilepas, dia akan mematikan LED. Lalu bagaimana jika push bottom tidak ditekan? Ya, dia akan looping terus ya. Kita akan buat dia looping terus membaca kondisi push bottom. Jadi kalau digambarkan oke, gambar. Ya, jadi secara algoritma itu simple saja ya. Kita buat mungkin seperti ini.
star ya. Nah, di bawahnya ini jelas nanti dia akan membaca ya, membaca input. Jadi dia red, bottom, bottom 1 gitu ya. Dia akan membaca di sini. Nah, begini ya. Dia akan membaca. Nah, kemudian setelah dibaca dia akan dicek. Ya, dia akan dicek. Berarti kondisi di bawahnya. Nah, dia akan membaca kondisi dari bottomnya. Apakah bottomnya ini bottom 1 ditekan, berarti kalau ditekan dia sama dengan 0 ya. Jika ya, nah jika jika iya, maka dia akan mengerjakan di sini. Perintah berikutnya adalah LED-nya adalah menyala. LED on. Ya, seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Jika dia ditekan, jika ya, yes ya. Jika yes, maka dia akan menyalakan LED. Jika tidak, maka dia akan melompat ke sana lagi. Ya. Nah, dia akan mengulangi instruksi tersebut, membaca bottom lagi. Kemudian dicek lagi. Jika ya, maka dia akan dikerjakan. Nah, jika ya, setelah selesai ditekan, dia akan mengerjakan apa lagi berikutnya. Dia akan mengecek apakah tombolnya sudah dilepas. Ya, berarti di sini dia akan membaca kembali ya. Ini ada fungsi lagi. Red lagi ya. Red bottom 1 lagi. Nah, ini dihapus dulu. Ya, harusnya di dalam sini ya. Ini red bottom 1. Nah, setelah dia membaca, dia akan melakukan proses pengecekan lagi ya. Hanya saja di sini dia udah nggak seperti sebelumnya. Kalau sebelumnya dia akan melakukan proses pengecekan jika dia 0, maka di sini jika dia 1. Ya, jadi di sini apakah bottom 1 sama dengan 1. Artinya tombolnya udah dilepas. Jadi dia berlogika 1 ya. Nah, jika dia belum dilepas, maka dia akan kemana? Ya, dia pastinya akan kembali ke sini ya. Nah, ini jika tidak. Jika iya, maka dia akan mematikan LED-nya. Nah, di sini dia akan LED-nya mati. LED off. Itu saja ya. Nah, dia akan mematikan LED. Nah, kemudian kemana lagi setelah itu? Nah, kemudian instruksi akan kembali lagi ke atas, kembali ke sini lagi dia ya. Jadi ini
Nah, saya buat gini aja ya. Nah, sebenarnya ada simbolan diri ya. Nah, dia akan kembali lagi ke atas, mengulangi lagi program dari awal, membaca lagi push button jika ada ditekan, jika tidak, dan seterusnya. Nah, ini adalah algoritma sederhananya yang akan kita implementasikan dalam bahasa assembly ya, dalam bahasa assembly. Nah, bagaimana caranya? Di sini kita udah ada programnya. Jadi pertama-tama harus kita lakukan adalah memberikan perintah atau assembly directive ya, di mana program ini akan diletakkan. Nah, tentunya ini akan diletakkan di memori paling awal ya. Ini. Jadi kita ketikkan sini csec, artinya kode segmen, kemudian di sini ada org 0 ya. Alamatnya dimulai dari 0. Nah, kemudian di sini ada lompat, perintah lompat ya. rjmp init. Initnya kembali ke sini. Loncat ke sini. Nah, perintah yang di sini ini perintah untuk mengaktifkan memori eksternal dari mikroprosesornya ya. Ini mutlak diperlukan. Setelah diaktifkan, dia akan bisa mengakses memori dan PPI ya. Nah, kemudian di sini baru inisialisasi dari PPI-nya. Nah, karena di sini port C ini adalah port input, digunakan untuk membaca push button, sedangkan yang A di sini ya, ini adalah digunakan sebagai output. Yang B kita anggap saja sebagai output juga ya. Sehingga control register untuk PPI kita setting dengan nilai 89. Bagaimana bisa 89? Mungkin kalian bisa baca penjelasan saya di materi sebelumnya ya. Nah, jadi di sini port A dan port B akan bertindak sebagai port output, sedangkan C-nya adalah sebagai input. Nah, cara mengirimnya seperti ini. Ini perintah addressing ya, immediate, segera. Kemudian ini perintah direct. Jadi data yang ada di R16 yang udah disimpan tadi dikirimkan ke PPI. Nah, di sini kemudian ada perintah untuk mengecek atau membaca push buttonnya, apakah ditekan atau tidak. Bagaimana caranya? Nah, kita tinggal mengakses PPI saja menggunakan perintah LDS. Jadi kalau ini store, ini load. Kalau store artinya kita memberikan data keluar ya, keluar CPU. Kalau load berarti kita membaca dari luar. Nah, ini kita gunakan perintah LDS. Alamatnya berapa ini? PPI port C. Datanya akan diletakkan di register 0. Nah, kemudian di sini ada perintah SBRC. Nah, perintah SBRC itu apa? Nah, tadi ini ya, SBRC, skip if bit in register clear. Jadi 0. Dia akan loncat atau skip jika nilainya 0. Nilai yang mana yang 0? Nilai dari register R0 bit yang ke 0. Di sini ya, ini bitnya ke sini. Kenapa bitnya 0? Ya karena push button kita di sini ya, ini diletakkan di bit yang ke 0 dari port C. Ini ya, bottom 1. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini jika dia tidak 0 ya, maka dia akan mengerjakan perintah ini. Artinya kalau tidak 0 artinya apa? Bahwa dia tidak ditekan. Nah, ini ya. Kembali sini lagi, jika dia tidak 0 maka dia akan loncat lagi, membaca lagi. Nah, ini loncat kemana? Ke loop. Loop ada di mana? Di sini. Nah, dia akan membaca ke atas, loncat ke atas, kemudian membaca lagi port C, kemudian dilihat lagi. Nah, jika dia 0, apa yang terjadi? Maka dia akan loncat ke instruksi berikutnya atau instruksi yang di sini. Ya, jadi jika dia nilainya 0, maka dia tidak ngerjakan di sini tapi langsung loncat ke sini. Nah, di sini dia ngapain? Dia akan menyalakan LED. Ini ya. Dia akan menyalakan LED. Jadi perintahnya seperti ini. Datanya adalah 01. Kenapa 01? Nah, karena LED-nya terletak di bit yang A0 ya, A0. Maka untuk menyalakan LED ini kita harus memberikan logic 1 di sini supaya arus mengalir dan LED-nya hidup. Jika logiknya 0, maka LED-nya tidak mendapat arus ya, maka LED-nya tidak menyala. Nah, ini seperti itu.
Jadi setelah ini ditentukan nilainya, diletakkan ke R16, kemudian nilai dari R16 dikirimkan ke port A. Ini perintahnya adalah STS, sama kayak di sini ya, hanya berbeda alamat. Nah, setelah itu apalagi yang dilakukan? Dia membaca lagi, ya, membaca port lagi nih. Ini setelah hidup on, dia akan membaca lagi. Ini jadi port C, datanya nanti diletakkan ke R0, ya, kemudian pakai perintah SBRS, ya, kalau di sini SBRC, kalau di sini SBRS. Ya, jadi kita asumsikan bahwa setelah proses ini masih ditekan, ya, tombolnya masih ditekan. Jika dia masih ditekan, maka logiknya masih 0, ya. Nah, di sini dia akan loncat jika dia logiknya adalah 1, SBRS. Ini ya, SBRS. Skip if bit in register set. Nah, jadi jika dia berlogika 1, maka dia akan loncat. Jika 0, dia akan loncat kemana? Ini akan dikerjakan. Dia akan loncat ke loop 1, membaca lagi, ya. Loncat ke sini, baca lagi, loncat ke sini, baca lagi. Jadi selama masih logikanya 0 atau tombol yang ditekan, maka dia akan terus membaca kondisi push bottom tadi. Nah, ini ya. Yang di sini jika dia tidak 1, ini T tidak, maka dia akan baca lagi, mengulang begitu terusnya, ya, sampai tombolnya dilepas. Nah, jika tombolnya dilepas, maka logiknya akan berubah menjadi 1, ya, di situ ya. 1, maka dia akan loncat menjalankan perintah yang di sini. Nah, ini adalah perintahnya off, LED-nya harus mati. Kalau mati berarti kita harus mengirimkan logik 0, ya, ke port A. Yang bit yang ke 0, maka datanya di sini adalah 00, ya. Kalau 00 itu berarti ya sebenarnya semua bit ini dibuat 0. 0 0 0 0 0 0 0. Kalau tadi 01, ini 0 0 0 0 0 0 0 1. Itu ya. Ya, ini 00 berarti dia semuanya bitnya adalah 0. Kalau di sini 01 berarti semua bit 0 kecuali A0. Nah, setelah itu baru dikirimkan ke port A-nya. Nanti LED-nya akan padam. Setelah itu baru dia lompat ke awal kembali, ke sini lagi, ya. Nah, sehingga kalau kita eksekusi program ini, ya, di sini akan terlihat nyalanya. Jika ditekan dia menyala, jika dilepas dia akan mati. Nah, ya, seperti itu ya. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan. Namun sebelumnya ada tugas buat kalian. Di sini ada push bottom kedua dan LED kedua. Jadi silahkan kalian program dengan menambahkan algoritma yang sama tadi, ya, ke dalam program tadi, sehingga di sini ada 2 buah LED D1 dan D2 yang akan di on dan off kan dengan tombol bottom 1 dan bottom 2. Jadi bottom 1 untuk menghidupkan LED 1 D1, bottom kedua untuk menghidupkan dan mematikan LED yang 2 D2. Ya, silakan ini dikerjakan, ya. Codingnya untuk yang pertama tadi, percobaan kita pertama, akan saya share di sini. Nah, ini adalah programnya untuk 1 buah bottom dan 1 buah LED. Jadi silakan program ini dikembangkan sehingga bisa menjalankan 2 buah LED dan 2 buah push bottom. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.